Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Lukman Haq. Jadi saya adalah seorang freelance ilustrator yang mengerjakan beberapa proyek commission baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kalian bisa cek beberapa portofolio saya di Instagram @lukmanhaq. Linknya juga nanti akan saya taruh di deskripsi di bawah ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video dari sebelumnya yaitu menggambar anatomi tangan untuk keperluan ilustrasi maskot ilustrasi maskot, sorry. Jadi ini nanti adalah proses merubah gambar yang tadinya kita buat dengan pensil dan kertas saja menjadi digital agar bisa digunakan untuk berbagai keperluan desain maupun untuk keperluan cetak lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini nanti kita akan menggunakan software yang bisa dibilang adalah gratis atau open source yang bisa kalian download secara gratis di internet. Jadi untuk tutorialnya, ayo kita mulai sekarang juga. Oke, di sini saya sudah masuk ke website download software yang saya katakan tadi ya. Jadi teman-teman bisa langsung mengetikkan di Google yaitu Inkscape, INKSCAPE. Jadi ini adalah sebuah software vektor yang bisa kalian gunakan untuk membantu mendigitalkan gambar yang sudah kita buat menggunakan kertas dan pensil kemarin ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang mungkin terkendala dengan belum punya uang atau mungkin terbatas dananya dalam membuat karya digital, ilustrasi ya maksud saya, itu kalian bisa menggunakan Inkscape ini ya teman-teman ya. Jadi ini 100% free, kalian nggak perlu bayar, kalian nggak perlu subscription, dan ya tinggal download. Tapi kalau kalian punya kemampuan atau memang sudah menghasilkan sedikit dari karya kalian atau menghasilkan banyak juga nggak apa-apa, kalian bisa ikut donasi juga di sini. Jadi karena saya sudah download, jadi kita langsung saja ke digitalnya. Oke, langsung kita buka Inkscape-nya dulu. Oke, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi Inkscape yang sudah kita download tadi. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membuat versi digital dari gambar yang sudah kita buat kemarin ya teman-teman, dengan menggunakan software Inkscape. Pertama-tama teman-teman bisa masukkan gambarnya ke Inkscape ini. Kalian bikin dokumen baru, terus masukkan gambarnya ke sini. Ini gambarnya saya foto menggunakan HP, lalu saya upload ke Google Drive dan saya masukkan ke sini. Dengan cara apapun boleh. Kalau teman-teman punya scanner di rumah, itu lebih bagus. Jadi kalian tinggal masukkan gambarnya ke scanner, terus di scan, nanti kalian masukkan ke aplikasi Inkscape ini. Lalu ketika kalian masukkan ke sini, di sini nanti akan ada tab layer ya di sini ya. Jadi langsung saja ini layer foto ini tadi. Jadi yang pertama perlu kalian lakukan adalah menguncinya dulu biar nanti memudahkan kita ketika mengedit. Jadi nggak akan goyang ke kanan dan ke kiri atau salah seleksi gitu ya. Kita kunci dulu dengan tanda ini. Lalu pada bagian ini opacity-nya kita turunkan dulu agar memudahkan pengeditan nantinya gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan tools yang bernama pen tool ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini pen tool. Saya asumsikan teman-teman di sini sudah sedikit paham bagaimana cara menggunakan pen tool. Pen tool ini semacam penarik garis seperti ini ya. Jadi kita bisa bikin garis lurus, bisa bikin garis melengkung seperti ini dengan menarik handle-nya. Saya sih membahasakannya handle ya, tapi teman-teman silahkan kalau mau menyebutnya seperti apa. Jadi seperti ini ya, kita akan pakai tools yang bernama pen tool ini untuk menggambar sesuai dengan sketsa yang sudah kita buat tadi. Jadi kita delete dulu. Kita mulai dari yang ini saja ya teman-teman ya. Pertama-tama kita mulai dari sini. Lalu diklik terus ditarik biar bisa handle-nya keluar seperti ini. Lalu di sini juga sama, diklik, ditarik.
Untuk garisnya ini nggak harus plek sama dengan ini ya, sketsanya. Sketsanya hanya dijadikan sebagai acuan saja. Kalau mau diperbaiki lagi boleh, biar lebih oke. Di sini, terus lanjut lagi, saya buat di sini. Lalu lanjut lagi di sini. Itu ya. Ini kira-kira saya akan stop di sini. Tapi jangan takut, misal kalian membuat garisnya ada salahnya, nanti bisa diperbaiki dengan tools yang lain. Tapi itu nanti ya, pelan-pelan saja. Selanjutnya kita lanjut ke bagian jari telunjuknya. Jadi kita akan tarik garisnya seperti ini, klik, ditahan, lalu kita tarik seperti ini. Lanjut lagi. Segini cukup, lanjut lagi segini, dan yang terakhir sini, sorry mungkin agak sini. Untuk melepaskan ini kalian bisa langsung klik kanan, nah maka akan muncul garis yang kita putus gitu ya. Nah, kurang lebih untuk tahapan awal kita sudah berhasil membuat line artnya kurang lebih seperti ini. Tapi sebelum kita masuk ke proses selanjutnya, saya sarankan kalian untuk mengecek semua perbandingan jari-jarinya, apakah proporsional atau ada yang lebih besar atau yang terlalu kekecilan. Teman-teman mungkin bisa memperbaikinya. Nah, caranya dengan menggunakan tools yang ada di sini. Node tools. Ini ya, node tool ya. Pada bagian jempol mungkin saya akan perbaiki di sini karena mungkin sedikit kurang oke. Ini ya. Ini kalau kita tarik gini, handle yang satunya, handle yang ini dia akan ngikut goyang. Tapi kalau teman-teman hanya mau merubah handle yang satunya ini, teman-teman bisa tekan Ctrl di keyboard. Lalu kalian tarik menggunakan klik kiri. Seperti ini ya teman-teman ya. Atau kalian bisa merubah posisinya seperti ini. Oke, mungkin segini dulu kita lihat. Oke, sudah rapi. Terus yang jari telunjuk juga. Selanjutnya kita akan menselect semua line yang kita buat tadi. Lalu kita akan menebalkan, karena line ini kan kalau seperti ini terlalu tipis ya, menurut saya terlalu tipis. Jadi kalian bisa ke bagian layer ini, klik satu-satu layernya dengan cara ditahan tombol shift biar terselect semua line art yang sudah kita buat tadi. Setelah itu kalian bisa langsung ke bagian ini, fill and stroke. Nah, di sini kalian pilih yang stroke style. Ini ya teman-teman ya. Untuk mengubah ketebalan, kalian bisa mengganti nominal yang ada di sini ya, dalam bentuk milimeter ini dengan tombol plus. Nah, kayak ini. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dicoba aja straknya berapa. Kalau kita buat 0,9 terlalu tebal ya, mungkin 0,8 aja ya, kita coba ya. Oke, 0,9 lebih oke, 0,9. Nah, jadilah seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelahnya kita akan permanis lagi tangan ini biar kalian bisa mendapatkan tebal tipis
seperti kalian menggambar menggunakan spidol atau pensil gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kan kalau dilihat kan kurang oke, karena ujungnya kan kotak, ini juga kotak, ini juga kotak, itu kan juga kurang enak dilihat kan. Jadi untuk caranya kalian bisa mulai dari, jadi kita pilih part yang ini dulu, line yang ini dulu, satu ini. Lalu kalian bisa masuk ke pad ini, lalu masuk ke bagian pad effect ya, jangan lupa pad, masuk ke pad effect. Nah di sini kalian bisa memasukkan tulisan power. Nah lalu kalian klik power stroke. Nah di sini otomatis kan teman-teman bisa lihat ada perubahan di ujung-ujungnya ini ya. Nah ini gunanya kita akan membuat ujung-ujungnya ini lebih stylish gitu ya. Jadi seperti ini, ujungnya yang ini akan saya rapikan lagi. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah start cap sama end cap ini ya. Start cap itu titik awal di mana kita memulai tadi membuat garis ini tadi. Jadi yang line art ini start cap-nya itu di sini. Terus yang end cap ini ada di sini. Jadi untuk yang pertama start cap ini kita klik aja menggunakan ini ya. Masih sama menggunakan node tool. Dan bisa klik, lalu warna pink ini ya. Kita kan ada titik warna pink ini. Kalian bisa langsung tarik ke bawah seperti ini. Jadi garisnya nanti akan kelihatan seperti tarian pensil atau brush pen gitu ya teman-teman ya. Jadi pastikan di start cap-nya itu zero width ini, lalu kita ubah pada titik yang berwarna pink. Sama dengan yang di end cap ini juga teman-teman bisa dorong agak ke sini biar dia lebih agak tumpul ya. Seperti ini, dan setelah kita lihat, nah dia kan lebih flow-nya lebih dapat gitu loh. Jadi kayak tekanan pensil atau tekanan kuas, tebal tipisnya itu lebih dapat ya, itu ya teman-teman. Kalau dirasa kurang tebal ya ini kita tinggal tarik, klik kiri terus di drag ke atas dan ke bawah, itu ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, yang line art ini sepertinya kita nggak perlu sih kalau ini sudah cukup. Ini juga sepertinya nggak perlu juga, mungkin hanya diperbaiki. Jadi power tool ini hanya kita gunakan untuk mempermanis line artnya saja ya teman-teman ya. Jadi digunakan secukupnya saja. Jadi nggak semua line art harus di power tool. Terus yang ini, mungkin yang garis ini bisa kita power tool. Kita pilih dulu pakai node tool ini. Setelah itu kita ketikkan lagi power stroke. Nah ini juga sama. Pastikan ini zero width semua start maupun end cap-nya. Kemudian di bagian ini kita geser naik turun kayak gini. Ini juga sama. Kita mungkin agak geser ke sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kan? Jadi kalian bisa bandingkan tadi dari awal sampai sekarang ini, perbandingannya kan ini lebih lebih artistik gitulah. Nah, jadi pelan-pelan saja, kalian nggak perlu terburu-buru, karena membuat line art ini sebenarnya juga salah satu fundamental juga. Kalian kalau bisa mastering ini dengan baik, ini akan sangat membantu ketika mengerjakan ilustrasi yang kalian akan buat ke depannya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kita lihat lagi dari jauh. Sudah oke, dan ya untuk yang ini kita sudah selesai. Jadi yang perlu kalian lakukan selanjutnya,
saya akan buat kotak dulu di sini. Mungkin dengan warna agak kebiruan ini ya. Lalu saya akan select ini tadi, semua line art yang kita buat tadi. Kemudian akan saya duplikat. Jadi bisa kita duplikat atau Ctrl D seperti ini. Lalu kita geser ke sini. Nah, seperti ini. Karena ini tadi semua line artnya masih ini ya, masih dalam bentuk node seperti ini. Selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah, dan kalian bisa seleksi seperti ini. Ya tadi seleksi semua. Selanjutnya kalian bisa ke pad. Lalu pada bagian pad ini kalian pilih stroke to pad. Jadi kalian akan merubah semua line art ini menjadi pad ya. Stroke to pad. Nah, setelah ini tadi kan masih dalam bentuk line art. Nah, sekarang ini sudah jadi bukan stroke lagi tapi sudah jadi pad. Masih seperti tadi kita pilih semuanya. Setelah itu kita ke pad lagi. Selanjutnya kita pilih ke union. Jadi untuk menyatukan semuanya, union. Nah, teman-teman sudah dapat satu artwork seperti ini. Jadi ini sudah bukan stroke lagi, ini sudah pad. Selanjutnya akan kita warna dengan cara yang gampang banget. Pertama-tama kita klik dulu di luar sini, lalu kita pilih putih. Ya, di sini ada putih. Kemudian kita ambil ini. Paint bucket tool ini ya. Nah, selanjutnya tinggal kalian siramkan ke sini. Nah, seperti ini, lalu siram lagi di sini. Dan artwork kalian sudah jadi. Atau gestur tangan kalian sudah jadi. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi untuk sisanya ini nanti saya akan coba buat juga. Mungkin akan saya percepat. Karena kalau semuanya kita kerjakan dalam satu waktu nanti khawatirnya terlalu lama gitu ya teman-teman ya. Jadi langsung saja akan saya kerjakan sekarang ya teman-teman. Terima kasih. Oke, jadi inilah hasil akhir setelah saya melakukan edit dari sisa gestur tangan tadi. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi setelah ini kalian bisa langsung menggunakan artwork ini untuk keperluan berbagai macam. Untuk desain kaos bisa, untuk dicetak bisa, untuk dijadikan aset, dijual marketplace juga bisa. Terserah kalian, semua bisa kalian lakukan dengan cara produksi gambarnya seperti ini ya. Jadi jangan takut kalau kalian belum punya iPad Pro atau pen tablet atau apapun itu, kalian masih bisa membuat ilustrasi dengan bermodalkan kertas maupun pensil ya teman-teman ya. Jadi saran saya gunakan apa yang kalian miliki, langsung buat, berkarya, dan menghasilkan artwork sesuai dengan kemampuan dan keadaan kalian masing-masing. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin sedikit kepanjangan karena memang prosesnya step by step. Saya harus menjelaskannya kepada kalian agar jelas dan juga mudah dipahami. Jika kalian suka dengan video ini, kalian boleh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu konten-konten terbaru dari saya. Dan juga jika kalian merasa konten bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian atau ke siapapun itu. Kalau suka silahkan di like, kalau tidak suka silahkan di dislike. Jadi saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.